Oke, baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Pascal di pertemuan yang ketiga, yaitu decision atau percabangan dengan perintah if, di mana if ini nanti ada yang kita bahas adalah if tunggal dan if majemuk, dan dilanjutkan dengan perintah case. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, yang pertama kita bahas dulu yang namanya statement percabangan if else satu kondisi, di mana bentuk umum dari pernyataan if else ini adalah if baru kondisi, kemudian kalau memenuhi kondisi yang kita uji akan dikerjakanlah statement yang pertama. Selainnya kalau tidak memenuhi kondisi yang pertama ini maka dikerjakanlah nanti untuk statement yang kedua. Oke, yang berikut kita lihat di sini. Kondisi adalah pernyataan relasi yang akan diuji kebenarannya, di mana kondisi bisa berbentuk pernyataan relasi tunggal atau kondisinya cuma satu, maupun pernyataan relasi majemuk atau kondisinya lebih dari satu yang dihubungkan dengan operator logika. Di mana untuk operator logika ini simbolnya adalah ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, kemudian statement adalah satu atau lebih perintah yang akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Kesimpulan, pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar maka statement yang pertama akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat pada kondisi yang pertama maka akan mengerjakan statement yang kedua. Oke. Nah, bagaimana cara pembuatan daripada yang namanya if tunggal ini ya dengan satu kondisi? Silahkan kita buka Pascalnya, lalu kita buat file baru, klik yang namanya menu file, lalu pilih new source file atau shortcutnya adalah Ctrl+U. Yang berikut ini perintahnya ini kita Ctrl A, kemudian kita delete. Kita buat dulu di sini judulnya adalah program if kemudian tunggal satu kondisi titik koma. Lalu kita boleh sini untuk nama unitnya adalah uses crt titik koma. Lalu kita buat sini variabelnya, di mana variabelnya adalah yang pertama variabel nilai dengan tipe data integer titik koma. Kita buat lagi untuk variabel yang kedua adalah keterangan, di mana untuk tipe data keterangan ini adalah string titik koma. Nah, yang berikut kita mulai ya, perintahnya adalah begin. Nah, untuk membersihkan tampilan adalah perintahnya clrscr titik koma. Kemudian kita cetak, perintahnya adalah write untuk mencetak. Kemudian yang kita cetak di sini adalah masukkan nilai. Kemudian titik 2 tanda petik tunggal tutup kurung titik koma. Untuk perintah menginput adalah kita buat sini read ln. Nah, yang kita input apa? Yang kita input adalah nilai. Maka di sini kita buatlah di sini adalah variabel nilai tutup kurung titik koma enter. Yang berikut kita uji adalah yang kita uji ini adalah nilai, maka kita boleh sini perintahnya if kemudian kondisinya adalah nilai lebih besar sama dengan 80 dan nah kalau nanti memenuhi kondisi yang kita uji ini adalah nilai di atas 80 maka begin kita cetaklah nanti adalah di sini keterangannya Anda lulus, kemudian tanda petik tunggal tutup kurung titik koma enter. Lalu kita akhiri begin ditutup dengan n. Selainnya nanti kalau tidak memenuhi kondisi yang pertama ini yang kita uji ini maka di sini kita buat else, baru kita buat begin. Nah, kita cetaklah nanti di sini adalah write. Nah, di sini kita buat adalah Anda gagal. Kemudian tanda petik tunggal tutup kurung titik koma enter. Begin ditutup dengan n titik koma. Karena ini adalah untuk statement yang terakhir, maka kita buat di sini adalah titik koma. Kemudian untuk menahan tampilan adalah kita buat sini read key. Kemudian yang terakhir adalah untuk mengakhiri kita buat n titik. Nah, lalu kita jalankanlah ini ya. Silakan diklik yang namanya menu execute, kemudian pilih compile and run atau shortcutnya adalah Ctrl+F10. Kita simpan. Namanya adalah kondisi 1 ya. Kemudian kita save. Oke, kita tunggu. Oke, di sini ada masukkan nilai. Kita buat masukkanlah nilainya, misalkan di sini 90, maka nanti di sini ada keterangannya Anda lulus. Kemudian kita uji lagi, kita klik
tombol execute lagi, kita jalankan kembali, kita buat masukkan nilai, kita buat 70, kemudian kita enter, maka nanti di sini Anda gagal. Untuk keterangan Anda lulus adalah hanya nilai di atas 80. Kalau nanti nilainya di bawah 80, maka nanti dicetaklah statement yang kedua, yaitu adalah Anda gagal, yang ini. Nah, itulah dia untuk yang namanya perintah if tunggal satu kondisi. Dimana di sini kalau kita lihat hanya satu kondisi, yaitu hanya nilai yang lebih besar sama dengan 80. Oke. Yang berikut kita lihat lagi. Di sini ada yang namanya pernyataan if else multikondisi, berarti lebih dari satu kondisi. Dimana kondisi yang diperiksa di dalam perintah if bisa berupa kumpulan operasi yang dihubungkan dengan satu atau lebih operator logika. Nah, di sini bisa kita gunakan ada dua operator, apakah nanti kondisi yang pertama lebih kecil atau sama dengan, nanti di kondisi yang kedua apakah dia operator logikanya lah yang lebih besar atau lebih kecil. Beda antara kondisi pertama dengan kondisi kedua itu bisa kita buat. Oke. Nah, di mana bentuk umum dari if else multikondisi ini adalah di sini ada dibuat if kemudian kondisi yang pertama apa, kemudian kita gunakan nanti perintah or atau and, dan kita uji lagi untuk kondisi yang kedua, dan kita uji lagi kondisi yang ketiga, dan seterusnya. Lalu kalau nanti memenuhi kondisi yang kita uji ini, maka dikerjakanlah untuk statement yang pertama, selainnya nanti kerjakan lagi statement yang kedua. Keterangan di sini adalah kondisi pertama, kondisi kedua, dan seterusnya adalah beberapa pernyataan relasi yang akan diuji kebenarannya. Hasil akhir dari seluruh kondisi inilah yang akan menentukan apakah block statement akan dikerjakan atau tidak. Nah, yang berikut kita lihat lagi sini, operator AND digunakan untuk menghubungkan dua relasi dengan logika AND. Hasil akhir akan bernilai benar apabila kedua kondisi benar, dan bernilai salah apabila kedua kondisi atau salah satu kondisi bernilai salah. Nah, ini nanti untuk menggunakan operator AND ini, kalau nanti memenuhi kondisi kedua kondisi tersebut harus bernilai benar, atau misalkan kalau ada 3 kondisi, semua kondisi itu harus bernilai benar, maka nanti dikerjakanlah statement yang pertama. Kalau dia operator OR digunakan untuk menghubungkan dua relasi dengan logika OR, hasil akhir akan bernilai benar apabila kedua kondisi benar atau salah satunya benar, dan bernilai salah apabila kedua kondisi bernilai salah. Nah, itulah dia untuk operator OR, di mana nanti kalau salah satu saja kondisi itu bernilai benar, maka akan dicetaklah statement yang pertama. Oke. Yang berikut kita lihat contohnya, ya. Kita Ctrl A kemudian delete. Nah, di sini kita buat adalah program if tunggal multi kondisi, ya. Kemudian titik koma. Nah, kita buat sini nama unitnya lah uses CRT, kemudian titik koma, lalu kita buat di sini variabel, ya. Kita buat var. Nah, nama variabelnya yang pertama kita buat di sini kode, kemudian tipe datanya kita buat string. Yang kedua adalah kita buat variabelnya adalah keterangan. Kemudian titik 2 untuk variabelnya kita buat string, titik koma, enter. Nah, untuk memulai perintahnya kita buat begin. Kemudian untuk membersihkan tampilan kita buat clrscr, titik koma, enter. Nah, sekarang kita untuk perintah mencetak, ya. Sekarang kita cetak yang namanya write. Kita cetaklah di sini adalah masukkan kode bidang studi. Oke. Kemudian titik 2 tanda petik tunggal tutup kurung titik koma. Nah, untuk perintah menginput adalah readln, yang kita input adalah berdasarkan variabel kode tutup kurung titik koma, enter. Nah, sekarang kita uji if buka kurung berdasarkan kode sama dengan kita buat di sini adalah ya tanda petik tunggal tanda petik tunggal tutup kurung. Kemudian kita buat sini adalah or. Lalu kita buat lagi di sini kode sama dengan tanda petik tunggal tanda petik tunggal tutup kurung dan oke. Di sini sudah ada dua kondisi dengan menggunakan logika OR. Kalau sudah, kita buat di sini adalah begin, kita mulai. Nah, kalau nanti memenuhi salah satu kondisi yang kita uji ini atau kedua-duanya bernilai benar, maka kita cetaklah di sini adalah kita buat di sini komputer. Tanda petik tunggal tutup kurung titik koma, enter. Begin diakhiri dengan end. Nah, kemudian kita buat lagi kalau misalkan nanti tidak memenuhi salah satu kondisi yang kita uji ini, maka dicetaklah statement yang kedua,
Kita buat di sini else, kemudian begin. Nah, cetaklah nanti statement yang kedua adalah write. Nah, di sini kita buat adalah tidak ditemukan. Tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Begin diakhiri dengan n titik koma karena ini yang terakhir. Maka diakhiri dengan n titik koma. Dan untuk perintah menanam tampilan kita buat read key ya, titik koma, titik. Kalau sudah kita jalankan, kita klik menu execute, kita pilih compile and run. Nah, di sini masukkan kode bidang studi, kita masukkan yang namanya, yang pertama tadi kondisinya ada com dengan huruf kapital semua, kita enter. Nah, nanti akan dicetaklah yang namanya komputer. Nah, kita close lagi, kita jalankan lagi execute. Nah, kita buat misalkan untuk kondisi yang kedua adalah com. Nah, ini juga akan muncullah nanti komputer. Selain daripada kondisi yang kita buat ini, com huruf kapital dan com huruf non kapital, selainnya nanti akan dicetak di sini. Misalkan kita buat di sini adalah K O M-nya huruf kapital, kemudian kita enter. Nah, di sini nanti tidak ditemukan karena yang kita uji adalah hanya com yang kapital dan com non kapital. Oke. Itulah dia untuk yang namanya if tunggal multikondisi. Nah, di sini nanti bisa menggunakan n juga ya. Kalau menggunakan logika n, maka nanti jika kedua-dua kondisi harus bernilai benar. Nah, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini ada pernyataan if else majemuk, di mana bentuk dari if else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else bertingkat dibandingkan dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Oke, kita lihat lagi sini. Nah, inilah dia bentuk umum penulisannya. Di sini ada dibuat if syarat yang pertama. Kalau memenuhi syarat yang pertama, maka dicetaklah nanti perintahnya. Nah, dan diakhiri dengan n. Baru di sini ada else if. Nah, kerjakan lagi untuk syarat yang kedua, dan nanti kalau memenuhi syarat yang kedua, maka dibuatlah nanti perintahnya apa di sini. Dan nanti ada lagi else ya untuk kondisi yang berikutnya. Kemudian nanti kalau memenuhi kondisi yang berikutnya, maka dicetaklah perintahnya. Oke, bagaimana caranya? Kita buat lagi di sini. Ya, sebagai contoh, kita buat di sini judulnya adalah program if majemuk satu kondisi dengan satu kondisi. Oke, titik koma, enter. Lalu di sini kita buat adalah nama unitnya usage CRT titik koma, dan kita buat sini variabelnya. Untuk variabelnya kita buat KB ya, kode buku, kemudian NB ya, nama barang. Sini kita buat tipe datanya string, titik koma, enter. Lalu kita buat sini harga, koma, kita buat sini total, koma, baru variabel yang ketiga bayar ya, koma, variabel yang berikutnya kita buat sini kembali. Nah, baru untuk yang berikutnya kita buat di sini adalah tipe datanya adalah real. Di mana untuk tipe data real ini adalah untuk menampung nilai desimal. Kemudian enter. Kemudian di sini kita buat lagi sini variabel yang berikutnya adalah jumlah, di mana untuk jumlah ini tipe datanya adalah integer, di mana kalau dia integer inilah untuk menampung bilangan bulan. Oke. Lalu kita mulai begin, kemudian kita bersihkan tampilan clrscr titik koma, enter. Kita cetaklah di sini adalah write ln, kemudian kita cetaklah judulnya program kasir ya, program kasir. Kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, enter. Kemudian kita lagi sini kita cetak untuk simbol sama dengan seperti ini. Kemudian tanda kutip, tutup kurung, titik koma, enter. Yang berikut lagi kita cetak lagi di sini write, kita cetak yang namanya masukkan kode buku. Lalu kita buat titik 2, tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Kita inputlah dia untuk kode barang. Perintah untuk menginput adalah read ln. Lalu kita buat sini yang kita input adalah berdasarkan variabel, yaitu adalah kb tutup kurung titik koma. Nah, kita uji lagi sini untuk kode barangnya. Yang pertama kita uji if kb sama dengan tanda petik tunggal b001 tanda petik tunggal, then kemudian kita mulai begin. Kita kerjakanlah statement yang pertama kalau memenuhi kondisi yang kita buat yang pertama. Kemudian kita boleh sini nb titik 2 sama dengan. Nah, nanti dicetaklah yang namanya
bahasa. Oke. Lalu untuk harganya kita tentukan di sini, harganya adalah kalau dia yang kita cetak adalah angka, tidak diapit tanda petik tunggal. Langsung saja kita buat angkanya 8.000 titik koma, dengan jumlah barangnya kita buat misalkan adalah 3. Oke. Yang berikut begin ditutup dengan N. Oke. Itulah untuk kondisi yang pertama. Kita buat lagi sini untuk kondisi yang kedua adalah else if. Kemudian KB sama dengan, kita uji lagi untuk kondisinya berdasarkan kode barang yang M001. Kemudian tanda petik tunggal. Lalu kita buat begin. Nah, di sini kita buatlah untuk statementnya adalah NB.2 sama dengan, dimana nanti nama barangnya adalah matematika. Oke, dan harganya kita buat di sini adalah 9.500. Dengan jumlah barangnya ada sebanyak misalkan 4. Oke. Lalu begin ditutup dengan N. Masuk kita ke kondisi yang ketiga, else if KB sama dengan kode barangnya kita buat adalah F001. Kemudian then kita buat lagi sini untuk memulai statementnya begin. Nah, kemudian kita buat lagi NB.2 sama dengan nama barangnya adalah fisika. Oke. Dengan harga .2 sama dengan harganya kita buat di sini adalah 7.500. Dengan jumlah barangnya ada sebanyak misalkan 2. Oke. Lalu begin ditutup dengan N. Oke, lalu kita buat lagi untuk kondisi yang berikutnya adalah else if KB kemudian sama dengan tanda petik tunggal P001, kemudian then baru kita mulai begin. Nah, kalau nanti dia yang KBP001 maka dicetaklah nanti NB, nama barangnya adalah PKN. Oke. Lalu untuk harganya kita buat di sini adalah harganya 6.000. Titik koma enter. Dan jumlah barangnya kita buat di sini adalah 5. Oke. Kemudian kita tutup begin dengan N, perintah N. Lalu kita buat lagi untuk kondisi yang terakhir. Untuk kondisi yang terakhir kita buat perintahnya adalah else, kemudian begin. Nah, kalau nanti yang terakhir ini kalau tidak memenuhi kondisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat sampai sini, maka dicetaklah yang terakhir adalah untuk nama barangnya kita buat di sini adalah komputer. Oke, dengan harganya kita buat di sini adalah 3.000 misalkan. Kemudian dengan jumlah barangnya ada sebanyak 2. Oke. Karena ini yang terakhir, kondisi yang terakhir, maka kita tutup di sini N titik koma. Oke, yang berikut kita buat di sini, kita cetak write ln. Kita cetak di sini adalah nama buku adalah tanda petik tunggal. Kemudian koma. Oke, kita panggillah untuk variabel yang menampung nama buku adalah NB ya ini. Kemudian tutup kurung titik koma enter. Kita cetak lagi yang berikutnya adalah write ln. Lalu kita buat di sini adalah harga buku adalah, nah harga buku kita buat sini rupiah. Nah, kemudian tanda petik tunggal koma. Kita panggillah untuk yang menampung si harga buku, maka kita panggil di sini adalah variabel harga. Kita buat sini titik 2 8 titik 2 2 tutup kurung titik koma. Nah, di sini adalah untuk yang namanya membulatkan ya, untuk membulatkan nilai. Oke, sehingga nanti kalau dapat dia nanti bilangan desimal nanti akan dibuatlah 2 digit di belakang koma. Oke, yang berikut kita buat rumus untuk mencari total. Maka di sini kita buat total titik 2 sama dengan, di mana total didapat dari harga dikali jumlah. Oke. Maka di sini kita cetak kembali ya, write ln. Kita cetaklah di sini total ya. Total harga adalah
Kemudian kita buat tanda petik tunggal, koma, kita panggillah yang namanya variabel total, maka kita buatlah sini total, kemudian titik 2, 8.2, 2, kemudian titik kurung, titik koma, enter. Lalu kita cetaklah di sini lagi, alright, buka kurung, kita buat di sini adalah untuk menginput yang namanya nantinya uang bayar ya. Oke, sini kita cetak uang bayar. Oke, kemudian tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma. Oke, kita buat sini untuk perintah menginput adalah read ln, yang kita input adalah berdasarkan variabel bayar. Kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Yang berikutnya kita buat lagi sini untuk rumus kembali ya, supaya dapat uang kembaliannya kita rumusnya didapat dari bayar dikurang total. Oke. Nah, kemudian kita cetak kembali write ln, kita cetaklah di sini uang kembali adalah oke. Kemudian kita panggillah yang namanya variabel kembali. Lalu kita buat titik 2, 8.2, kemudian 2 tutup kurung. Lalu kita buat di sini titik koma, enter. Nah, yang terakhir adalah untuk menahan tampilan kita buat perintahnya read key, kemudian n titik. Nah, ini kita jalankan, silakan kita compile dan run ya. Tampil program kasir, masukkan kode buku, misalkan kita buat dulu kondisi yang pertama B001, enter. Sehingga nanti dapatlah dia nama bukunya adalah bahasa, harga buku adalah 8.000, total harganya adalah 24.000, uang bayarnya dia bayar misalkan 50.000 misalkan. Kemudian enter, sehingga kembaliannya adalah 26.000. Oke, itulah dia untuk yang namanya program if majemuk satu kondisi ya, dimana masing-masing ini adalah satu kondisi yang diuji ya. Oke, yang berikut kita buat lagi yang namanya perintah if majemuk dengan multi kondisi. Kalau ini tadi satu kondisi, sekarang kita buat yang namanya if majemuk multi kondisi ya. Oke, kita Ctrl A kemudian delete, kita buat sini program if majemuk multi kondisi, kondisi yang lebih dari satu. Oke, nah kita buat di sini adalah uses crt, kemudian variabelnya kita buat, di mana variabelnya kita buat adalah kode, kemudian tipe datanya char. Lalu kita mulai begin, bersihkan tampilan ya, clrscr. Oke, di sini kita cetak write ln, kemudian kita cetaklah di sini adalah program menentukan warna misalkan. Oke, tutup kurung, titik koma. Lalu kita buatlah di sini, kita cetak lagi write ln, kita cetaklah simbol sama dengan titik koma, enter. Nah, kemudian kita cetak kembali write, kita cetak di sini masukkan kode warna ya. Kemudian titik 2 tanda petik tunggal, tutup kurung, titik koma, lalu kita buat perintah input read ln. Nah, kita inputlah di sini adalah berdasarkan kode warna yang ditampung oleh variabel kode, kemudian tutup kurung, titik koma, enter. Ya, yang berikut kita uji jika kemudian berdasarkan kode yang diuji, kemudian kode sama dengan tanda kutip R, tanda kutip lagi, tutup kurung, atau kita uji lagi yang kode R ya, R tanda petik tunggal, tutup kurung, then kemudian kita buat begin. Kalau nanti memenuhi kondisi yang kita buat, maka dicetaklah ya write ln, dicetaklah nanti di sini adalah read ya, read color. Kalau sudah, kita buat n. Yang berikut kita masuk ke kondisi yang kedua, else if, kemudian kita buat sini adalah kode sama dengan, kita uji yang kodenya yang G, atau kode sama dengan G non kapital. Dan kalau nanti memenuhi kondisi yang kedua, maka kita buat di sini statementnya adalah write ln
dicetaklah nanti adalah green color. Oke, tutup kurung, titik koma. Lalu kita buat end. Kita uji lagi yang kondisi yang ketiga, else if. Masuk lagi ke kode yang B. Kemudian or, buka kurung, kode sama dengan tanda petik, baru kita buat B, tanda petik, tutup kurung, then kalau memenuhi kondisi yang ketiga ini maka kita cetaklah write ln, kita buatlah di sini blue color. Oke, baru kita buat lagi n. Nah, untuk yang terakhir kita buat else begin. Nah, kalau nanti tidak memenuhi kondisi yang pertama, kedua dan ketiga ini maka dicetaklah yang terakhir write ln, dicetaklah di sini no color, tidak ada warna. Oke. Nah, kemudian karena ini kondisi yang terakhir maka kita akhiri dengan n titik koma. Kalau sudah, kita tutup dengan menanam tampilan adalah read key titik koma baru n titik. Oke. Kita jalankan ini perintahnya. Nah, masukkan kode warna, kita buat di sini adalah yang B, enter, maka nanti muncullah blue color. Kita cek sekali lagi, kita jalankan sekali lagi, kita buat misalkan yang R, ya, R kapital, kita enter, nanti di sini adalah red color. Oke, itulah dia untuk yang namanya perintah if majemuk multikondisi. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sini adalah untuk perintah penggunaan pernyataan case of pada Turbo Pascal. Di mana pernyataan case of biasanya dipakai pada permasalahan ganda, karena pada pernyataan case of lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami serta lebih cepat pembuatannya daripada penggunaan pernyataan. Yang berikut, nah, di sini pada bentuk umum pernyataan case of di atas, nilai dapat berupa tipe char, ya, untuk nilainya dapat berupa tipe char, tipe data byte, dan tipe data boolean. Daftar nilai dapat berupa satu atau beberapa konstanta, ya. Nah, yang berikut di sini kita lihat cara kerjanya adalah pengujian akan dilakukan mulai dari atas atau kode hari yang pertama. Jika pengujian tidak cocok maka akan dilanjutkan ke kode hari berikutnya. Kalau ada yang cocok pernyataan sesudahnya akan dilewatkan dan eksekusi dilanjutkan ke n. Tetapi jika kode hari tidak ada yang cocok, maka bagian else lah yang akan dikerjakan atau dieksekusi. Nah, bagaimana contohnya kita lihat, ya. Nah, kita buat sini adalah program case 1 kondisi. Kemudian kita buat sini adalah users.crt. Lalu kita buat variabelnya var, di mana variabelnya adalah kh, kode hari, di mana tipe datanya adalah integer. Kemudian kita buat sini variabel yang berikutnya adalah hari. Kemudian cat, ya, untuk keterangan, di mana tipe datanya adalah string. Yang berikut kita buat di sini untuk memulai begin, untuk membersihkan tampilan clrscr titik koma enter. Nah, kita cetak di sini adalah write ln. Kita buat di sini pengenalan kode hari dengan case. Oke, kemudian kita cetak lagi write ln. Kita cetaklah untuk simbol bintang seperti ini. Oke, kemudian titik koma. Yang berikut di sini kita cetak lagi adalah write. Kita buatlah di sini masukkan kode hari. Oke, kemudian kita buat perintah input menggunakan read ln. Kita masukkanlah berdasarkan untuk masukkan kode harinya, kita panggillah yang namanya variabel yang menampung kode hari ini adalah kh. Kemudian titik koma. Lalu kita buat sini case kh of. Nah, kita panggillah untuk variabel kode hari, ya. Yang pertama kita uji dulu nih titik 2. Nah, begin, ya. Ini yang pertama, ini kondisi yang pertama. Lalu kita buat begin, kemudian hari, ya. Kemudian di mana nanti untuk kode yang pertama adalah kita buat sini hari titik 2 sama dengan Senin, titik koma.
Lalu di sini keterangan, kita buat keterangannya di sini adalah menyenangkan, kemudian titik koma, lalu kita buat sini n titik koma. Oke, kemudian masuk ke kode yang kedua. Di sini kita buat begin, lalu kita buat lagi di sini adalah hari. Untuk hari yang kedua ini adalah hari Selasa. Oke, kemudian untuk keterangan, ya, untuk keterangannya adalah nanti di sini membosankan. Lalu kita tutuplah di sini begin ditutup dengan n. Kemudian yang selainnya kita buat sini else begin, maka kita cetaklah di sini hari sama dengan, kita buatlah di sini harinya adalah tidak ditemukan. Kemudian titik koma, untuk keterangannya kita buat di sini adalah capek deh gitu ya. Oke, kemudian kita tutup dengan n titik koma. Lalu kita tutup lagi untuk begin yang pertama, yang paling atas ada begin tadi, kita tutup dengan n titik koma untuk penutup daripada begin yang ini. Oke. Kalau sudah, kita buatlah di sini adalah kita cetak write ln. Ini adalah hari titik 2 tanda petik, kemudian koma, kita panggillah untuk yang menampung hari tadi. Oke, kemudian kita cetak lagi write ln keterangan hari. Kemudian kita panggillah nama variabel untuk yang menampung keterangan hari adalah cat. Oke, kemudian ditutup dengan read key dan n titik. Nah, kalau sudah kita jalankan, di sini adalah masukkan kode hari, ya. Kita masukkan kode harinya yang pertama. Nah, inilah dia, hari Senin, dan keterangan harinya menyenangkan. Dan kita jalankan kode yang selain daripada 1 dan 2, kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua, kita buat misalkan kode 5, nanti masuklah yang else-nya gitu ya. Untuk yang selain daripada kondisi yang pertama yang ini dan kondisi yang kedua, masuklah dia ke statement yang else. Oke. Yang berikut kita buat lagi sebagai contoh yang terakhir, ya adalah, ya, ini kita buat lagi contoh yang terakhir. Di sini kita buat program case, ya, multi kondisi. Kalau yang tadi kita gunakan case satu kondisi. Nah, sekarang kita gunakan yang namanya program case multi kondisi. Nah, kita buat sini adalah uses CRT. Kemudian kita buat variabelnya, nama variabelnya adalah kita buat sini KH. Kemudian kita buat char tipe datanya, kemudian hari dan keterangan. Di mana tipe datanya kita buat string. Lalu kita mulai begin clrscr. Kemudian lagi sini kita buat write. Kita cetaklah di sini adalah masukkan kode hari. Oke. Lalu kita buat di sini untuk perintah menginput adalah read ln. Yang kita input adalah berdasarkan yang menampung kode hari adalah KH. Lalu kita buat di sini, kita uji yang pertama. Case KH, ya. Kemudian off. Nah, di sini kita uji adalah yang A non kapital dan kita uji lagi yang A kapital. Nah, seperti ini titik 2. Kalau sudah, kita buat begin. Nah, kalau nanti memenuhi A non kapital dan A kapital, maka dicetaklah nanti harinya adalah Senin. Kemudian dengan keterangannya adalah menyenangkan. Oke. Nah, kemudian kita tutup n titik koma. Itulah untuk kondisi yang pertama yang A non kapital dan A kapital. Kemudian kita masuk lagi ke kondisi yang kedua, kalau nanti yang kita masukkan adalah B non kapital dan B kapital. Oke. Kalau sudah, kita buat sini begin.
Nah, kalau nanti memenuhi kondisi yang kita buat B non kapital dan B kapital, maka dicetaklah nanti harinya adalah hari Selasa. Oke, kemudian dengan keterangannya adalah kita buat di sini membosankan. Oke, begin ditutup dengan N titik koma. Dan kondisi yang pertama dan kedua, maka kita buat sini adalah else. Kemudian kita buat begin. Nah, kita buatlah di sini untuk keterangan harinya adalah kita buat hari tidak ditemukan. Sini kita buat tidak ditemukan. Oke, sini adalah capek deh gitu ya. Oke. Kemudian titik koma, begin diakhiri dengan n titik koma. Kita buat lagi n titik koma. Lalu kita cetak di sini write ln. Kode hari adalah, nah kita panggillah untuk yang menampung kode hari, yaitu adalah KH, nama variabelnya, kemudian titik koma. Kita buat lagi sini write ln. Kita cetak yang berikutnya adalah ini adalah hari. Oke, kita panggil untuk yang menampung hari adalah variabelnya hari. Kemudian kita cetak lagi yang berikutnya adalah keterangan hari. Oke, kita panggillah untuk yang menampung keterangan hari adalah cat. Lalu kita buat di sini untuk menahan tampilan adalah read key dan ditutup dengan diakhiri dengan n titik. Kalau sudah kita jalankan, ini ada error. Oke, kita cek di sini. Nah, ini kurangnya adalah setelah begin ditutup dengan n titik koma. Oke, kalau sudah kita lihat, kita jalankan. Oke, di sini masukkan kode hari. Kita buat di sini adalah yang A non kapital, kita enter sehingga nanti kode hari adalah A. Ini adalah hari Senin dan keterangan hari menyenangkan. Oke, kita cek lagi untuk kondisi yang kedua yang B. Contoh kita buat yang B kapital, maka nanti di sini kode hari adalah B, ini adalah hari Selasa dan keterangan hari membosankan. Oke, baik, sekian tutorial kita untuk yang namanya perintah percabangan di dalam Pascal ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.